Sepertinya kematian bukan menjadi alasan atas karya seorang penyanyi. Sejak dulu, ada banyak nama-nama besar yang telah meninggal dunia, namun masih merilis album-album baru dengan lagu-lagu yang belum pernah didengar oleh para penggemarnya sebelumnya. Album-album berikut ini dirilis setelah para penyanyi ini meninggal, dan kebanyakan album ini berisi lagu-lagu yang direkam pada saat mereka masih hidup dan tidak dimasukkan ke rilisan album mereka saat itu. Alhasil, arsip lagu-lagu yang belum pernah dirilis kemanapun ini akhirnya menjadi karya mereka setelah kematian yang memiliki nilai sentimental. Nama-nama besar berikut ini tetap merilis karya walaupun telah meninggal dunia. Siapa saja mereka? Siapa yang tidak mengenal John Lennon? Pentolan dari band legendaris The Beatles ini harus menemui akhir yang tragis. Ia meninggal dunia karena sebuah tembakan yang dilakukan oleh penggemar fanatiknya. Kematiannya ini sangat heboh saat itu dan membuat sedih seluruh penggemarnya di seluruh dunia. Dan sejak saat itu pula, walaupun telah meninggal dunia, ternyata banyak sekali musik Lennon yang dirilis, termasuk sebuah box set, album live, dan kompilasi musik serta demo yang sebelumnya belum pernah dirilis. Album Milk and Honey menjadi album yang sangat sukses saat itu. Album ini dirilis pada tahun 1984 atau 4 tahun setelah kematiannya. Album ini bukan hanya sukses secara komersial, namun juga berhasil memenangkan Album of the Year di Grammy Awards pada saat itu. Penyanyi legendaris Prince meninggal dunia pada tahun 2016 silam karena overdosis yang tidak disengaja di usianya yang ke-57 tahun. Sejak saat itu pula, setidaknya ada 2 album utuh yang dirilis dan sukses di pasaran. Yang pertama adalah Piano and a Microphone 1983 yang dirilis pada tahun 2018 silam. Materi rekaman album ini berasal dari brankas Prince dan direkam dalam kaset pada tahun 1983. Dan sebetulnya, itu hanyalah rekaman tunggal Prince yang menuangkan ide-ide lagu tersebut. Yang kedua adalah Originals. Originals adalah sebuah album yang berisi semua demo yang belum pernah ia rilis, yang ia tulis dan diberikan kepada penyanyi lain. Beberapa lagu yang terkenal termasuk Manic Monday milik The Bangles, You're My Love milik Kenny Rogers adalah salah satu lagu-lagu yang ia rekam saat masih hidup. Janis Joplin adalah seorang penyanyi legendaris di era 70-an. Ia meninggal dunia karena overdosis heroin pada bulan Oktober 1970 di usianya yang ke-27 tahun. Ia meninggal dunia di tengah proses pembuatan album terakhirnya, Mercedes-Benz. Album ini kemudian sukses di pasaran. Ia juga dikenal sebagai salah satu musisi yang berpengaruh, yang memberikan pengaruh besar pada musisi-musisi muda setelahnya. Musisi legendaris James Brown meninggal dunia pada tahun 2006 karena penyakit pneumonia di usia 73 tahun. Selama puluhan tahun karirnya, ia telah merilis lebih dari 100 single, dan hingga saat ini, semua singles ini dirilis dalam album-album kompilasi yang sejauh ini telah memiliki 11 volume. Anggota The Beatles lainnya, George Harrison, juga menjadi musisi yang tetap merilis album setelah kematiannya. Ia meninggal dunia pada tahun 2001 silam karena kanker paru-paru yang dideritanya di usianya yang ke-58 tahun. Namun pada tahun 2002 silam, beredar sebuah album baru darinya yang berjudul Brainwash. Album tersebut berisi lagu-lagu yang telah ia garap selama hampir 1 dekade. Meskipun ia meninggal dunia, sebelum album tersebut dapat diselesaikan, putranya dan kolaboratornya menyelesaikan album ini untuknya. Di
Di Indonesia sendiri, sebenarnya ada cerita yang serupa. Pada tahun 1995, penyanyi muda belia Nika Ardila meninggal dunia karena kecelakaan maut di Jalan Riau, Bandung pada tanggal 19 Maret 1995. Ia meninggal dunia di usianya yang baru menginjak 19 tahun. Kematiannya ini membuat heboh publik Indonesia saat itu, dan hingga sekarang bahkan hari kematiannya masih rutin diperingati oleh para penggemarnya yang selalu bertambah setiap tahunnya. Sebulan sebelum kematiannya, ia baru saja merilis album terakhirnya yang berjudul Sandiwara Cinta. Dan di saat setelah kematiannya, pihak label kemudian merilis album Mama Aku Ingin Pulang yang menjadi hits besar saat itu. Album ini berisi lagu-lagu yang ia rekam saat masih hidup dan tidak masuk ke album-album yang dirilis sebelumnya karena berbagai alasan. Mama Aku Ingin Pulang sendiri dirilis sebulan setelah kematiannya. Setahun kemudian, pada tahun 1996, pihak label juga merilis album Suara Hatiku yang kembali menuai sukses. Sebenarnya, album Suara Hatiku ini direkam pada tahun 1994, namun tidak dirilis karena berbagai alasan. Lagu Suara Hatiku ini juga direkam sepenuhnya di Malaysia dan berjudul asli Aku Tidak Akan Bersuara dan direkam dalam bahasa Melayu. Lagu-lagu ini masuk di dalam album Duri Terlindung yang dirilis khusus di Malaysia pada tahun 1994. Ia juga diminta merekam lagu ini dalam bahasa Indonesia yang akhirnya berjudul Suara Hatiku. Ada berbagai singles yang juga dirilis pasca kematiannya. Satu di antaranya yang populer adalah Panggung Sandiwara.